Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 12 akan mengulik-ngulik tentang dampak COVID-19 terhadap UMKM. Wow, COVID-19 atau coronavirus yang sekarang sedang mewabah di negara-negara dunia, bahkan negara Indonesia. Virus ini memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat. Bukan itu saja, virus ini juga memberikan dampak pada sektor ekonomi masyarakat, baik mereka yang bekerja sebagai pegawai, buruh bangunan, buruh serabutan, dan bahkan usaha-usaha kecil masyarakat, dan lain-lain. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap usaha kecil masyarakat, atau biasa dikenal dengan usaha mikro, kecil, menengah. Lalu, apa yang terjadi pada UMKM saat pandemi ini? Mau tahu? Mari kita simak video ini sampai selesai. Oke? Dampak UMKM saat pandemi COVID-19. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa bisnis UMKM menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dari dampak wabah virus corona atau COVID-19 ini. Berdasarkan info dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tanggal 17 Maret 2020 setidaknya terdapat 949 laporan dari pelaku koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang terdampak dari wabah virus corona ini. Yang pertama, mengalami penurunan penjualan. Tentu saja sejak terjadinya wabah, hal ini berdampak pada daya beli masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang membuat dari penjualan UMKM mengalami penurunan. Sebanyak 774 koperasi dan UMKM atau setara dengan 68% mengaku bahwa penjualan mereka mengalami penurunan yang secara drastis. Sejak wabah corona ini menyerang, penurunan ini pun turut dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti halnya DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan seluruh provinsi Indonesia. Yang kedua, sulit mendapatkan bahan baku. Selain mengalami penurunan penjualan, para pelaku UMKM tersebut juga mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku karena dari kegiatan impor yang dibatasi. Tercatat sekitar 63 koperasi dan UMKM, 66% mengalami kesulitan bahan baku. Karena adanya PSBB di sejumlah wilayah yang mempengaruhi dari bahan baku untuk kelangsungan. Yang ketiga, yaitu terhambatnya distribusi. Sebanyak 111 koperasi serta UMKM setara 10% mengungkapkan bahwa distribusi yang mereka lakukan menjadi terhambat, terlebih saat adanya penerapan PSBB di wilayah masing-masing, seperti halnya DKI Jakarta, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan di berbagai wilayah Indonesia lainnya. Tentu saja hal ini membuat pengiriman atau penerimaan barang kepada konsumen menjadi terhambat. Jadi proses berkembangnya barang-barang tidak bisa terrealisasikan dengan baik seperti halnya biasanya. Yang keempat yaitu kesulitan permodalan. Tercatat sebanyak 141 koperasi dan UMKM atau sekitar 12% mengeluhkan bahwa masalah permodalan karena pada saat ini perputaran uang di Bank Dunia maupun di negara kita tidak stabil karena adanya pandemi COVID ini yang membatasi seluruh kegiatan perekonomian di Indonesia. Bukan hanya di tingkat Indonesia saja, tetapi juga hanya di dalam dunia. Oleh karena itu, Presiden Jokowi, Bapak Insinyur Jokowi, memberikan stimulus
ekonomi terhadap pelaku UMKM untuk memberikan keringanan angsuran permodalan dan juga angsuran untuk memberlakukan kelangsungan usahanya. Yang kelima yaitu terhambatnya produksi. Sebanyak 42 koperasi serta UMKM atau sekitar 4% mengungkapkan bahwa produksi mereka menjadi terhambat dengan adanya virus corona ini. Salah satunya faktor yang paling mendasar yaitu kesulitan mendapatkan bahan baku. Karena tidak ada bahan baku, jadi proses produksi menjadi terhambat dan harus dibatasi. Oleh karena itu, para koperasi pelaku UMKM harus pintar-pintar mengelola dan mencari peluangnya. Mungkin seperti itu. Beberapa contoh nyata dampak COVID-19 yang dirasakan masyarakat diantaranya adalah seperti yang dirasakan oleh Ibu Maimunah, umur 58 tahun, berpangku tangan melihat lalu lalang kendaraan yang melintas di salah satu halte tak jauh dari kediaman rumah saya. Tahu, bakwan, dan tempe gorengnya yang ia buat dari rumah tampak masih penuh di wadahnya. Biasanya orang-orang yang hilir mudik membeli jajanannya, tapi sejak penerapan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah, dagangannya sepi. Pedagang kaki lima ini mengaku pendapatannya turun 50%. Biasanya sudah pegang 300.000, ini baru 100.000. Selain itu, Bu Maimunah mengatakan bahwa dagangannya sudah dikurangi, namun tetap saja sepi pembeli. Cerita dengan pelaku usaha kecil bidang konveksi di Gresik, Jawa Timur, Taufik Rosadi. Saat ini usahanya terpukul karena pelanggan mulai mengurangi pemesanan. Ia mengatakan bahwa 50% sampai 60% pendapatannya berkurang sudah mulai terasa. Jadi order-order yang kecil aja yang dijalankan, proyek-proyek yang kecil. Selain itu, usahanya juga memerlukan bahan baku impor. Sedangkan saat ini nilai rupiah terhadap dolar terus melemah. Pada Rabu tanggal 11 Maret, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai 15.200 per 1 dolar. Lain lagi dengan salah satu mitra GrabFood di Gresik, yakni ayam bakar Prima Rasa yang legendaris Edwin Sugiarto, generasi kedua pengelola rumah makan sejak 1993. Ini menceritakan bahwa tantangan terbesar banyak pengusaha kuliner akibat pandemi COVID-19 adalah berhadapan dengan sejumlah keputusan sulit. Kami pun memilih untuk beroperasi seperti biasa supaya karyawan tetap memperoleh gaji utuh setiap bulan dengan meningkatkan standar kebersihan dan melakukan prosedur pengecekan kesehatan, tutur Edwin. Sekarang sekitar 50% total transaksi datang dari pesanan online. Sementara itu, UMKM kuliner mitra GrabFood di Gresik, Master Cash, harus mengubah jam operasional jadi lebih singkat. Lain lagi dengan Pak Susanto yang mulai UMKM kuliner martabak mekar di Gresik. Ia bercerita bahwa kondisi pandemi corona COVID-19 memang mulai terasa di tanah Delhi, namun belum sampai di tahap yang membuat usahanya jadi sepi pembeli. Jumlah pesanan sendiri masih seperti biasa, belum terpengaruh pandemi. Apalagi pesanan memang lebih banyak dari online. Jauh sebelum pandemi, Grab sudah membantu menjangkau lebih banyak pembeli. Jadi mereka tak perlu datang ke sini untuk bisa menikmati menu-menu martabak kami. Jelas Pak Susanto. Pelaku usaha UMKM di atas merupakan salah satu antara 116 juta orang yang bekerja di sektor UMKM di Indonesia. Data tahun 2019 dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan sektor ini menyerap tenaga kerja hingga 97% sekaligus menyumbang produk domestik bruto PDB sebesar 60%. Jumlah UMKM yang terbesar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit yang meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran, dan jasa-jasa. Banyak upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM.
Dilansir dari postingan Instagram Kemenko UKM bahwa stimulus permodalan UMKM dalam menghadapi pandemi ini adalah permodalan dipermudah dengan mengambil kredit usaha rakyat atau KUR dengan plafon kredit maksimum hingga 500 juta. Nasabah kredit usaha rakyat bisa menunda pembayaran angsuran pokok maksimal hingga 6 bulan. Bunga KUR juga mengalami penurunan karena pemerintah menambahkan subsidi bunga hingga 6%. Untuk koperasi, silakan ajukan ke LPDB. Toko online dan marketplace bisa jadi solusi bagi koperasi dan UMKM untuk memasarkan produk di tengah pandemi. Kemudian, terdapat 5 skema perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha kecil. Yang pertama, pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terhadap dampak COVID-19 diupayakan menjadi penerima bantuan sosial dari pemerintah, baik itu program Keluarga Harapan, paket sembako, bansos tunai, BLT Desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan kartu pekerja. Yang kedua, insentif perpajakan bagi pelaku UMKM beromset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Terhadap mereka, pemerintah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5% menjadi 0% selama periode 6 bulan dari April sampai September 2020. Yang ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM yang meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima kredit usaha rakyat, UMI atau kredit ultramikro, PNM Mekar atau Permodalan Nasional Madani Pembina Keluarga Sejahtera, LPDB atau lembaga pengelolaan dana bergulir hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian. Yang keempat, perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak COVID-19. Yang kelima, pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi. Untuk mempertahankan keeksisan UMKM bukanlah tugas pemerintah saja, namun sebagai penggiat UMKM atau pengusaha UMKM juga harus memiliki skill atau kemampuan untuk mempertahankan usahanya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pengusaha UMKM saat ini, diantaranya adalah: pertama, manfaatkan media internet atau daring dalam memasarkan produk. Karena 96% masyarakat dengan kondisi di rumah saja akan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadgetnya. Peluang ini Anda bisa menjadikan sebagai sarana promosi untuk produk-produk Anda. Yang kedua, jalin komunikasi yang baik dengan konsumen. Dengan memulai komunikasi secara baik sehingga memberikan kepercayaan dan pengetahuan kepada konsumen bahwa produk yang Anda pasarkan adalah produk yang berkualitas dan aman. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan konsumen. Ketika hubungan baik tersebut baik dalam proses transaksi maupun di luar transaksi akan menjadikan konsumen Anda percaya terhadap Anda dan bisa menjadikan bisnis Anda sebagai langganan konsumen tersebut. Yang keempat, perbaiki kualitas produk layanan. Kualitas yang baik dengan pelayanan yang baik akan membuat konsumen nyaman. Dan yang kelima, penggunaan anggaran skala prioritas. Teliti ulang anggaran belanja usaha sehingga diketahui mana kebutuhan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dan melakukan penyesuaian budget dengan kondisi yang saat ini. Yang keenam, tetaplah melihat peluang dengan fokus pada apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini.